Halo, Assalamualaikum. Buana mulai ya. Selak keburu malam. Sudah malam. Ya, Bu. Ya. Sudah dibaca. Ini yang di grup. Yang di-share Bu Ana di deskripsi grup. Sudah dibaca belum? Apa ada yang belum tahu? Ini filenya ditaruh Bu Ana di deskripsi grup ya. Sama sekalian ada tugasnya. Nah, karena ini pertemuan pertama, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Eh, ada yang tahu? Bu Ana pegang mata kuliah apa? Halo? Manajemen. Sistem Informasi. informasi manajemen. Heeh. Manajemen. Ada yang tahu sistem informasi manajemen itu membahas tentang apa? Kira-kiranya secara singkat? Bahas tentang Word. WUA. Bahas sistem informasi manajemen itu kan terdiri dari 3 kata ya. Sistem, informasi, dan manajemen. Nah, tadi yang POAK itu Bu Ana mereview tentang manajemen. Jadi sebelum ngomongin sistem dan informasi, Bu Ana nge-review tentang manajemen. Nah, manajemen itu secara mudahnya kan gampangannya mengatur gitu ya, memanage. Nah, Ya. terus kalau ditanyain caranya memanage bagaimana? Jawabannya? Jawabannya apa, Mbak Retno? Jawabannya apa? Nandi. Ponsa tidak Bu. Jawabannya apa? Tak mute. Yang mau menjawab boleh di unmute. Membahas tentang Caranya memanage itu loh bagaimana? Secara awam. mengarahkan, Heeh. Apa? merencanakan, Heeh. mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan. Heeh. Nah, itu apa? Ya POAC tadi loh Mbak, planning, organizing, activating, controlling. Mengawasi. Ya. Itu apa sih? POAC itu apa sih? Fungsi-fungsi manajemen, ya kan? Sebentar. Fungsi-fungsi manajemen. Taunya kalau disuruh misalkan kelas 4A, ini ada kuliahnya Bu Ana, tolong di manage pertemuannya kapan gitu kan. Pertama apa? Di planning. Di planning itu siapa aja yang masuk kelas 4A ini, WA-nya berapa. Nah, itu di-organize, dikumpulin, dimasukin dalam satu grup. Kemudian actuating. Nah, ini kelasnya akan diadakan kapan. Nah, kalau udah bilang kapan kan harus sesuai dengan perencanaan. Nah, ini fungsi kontrol. Jadi kontrol ini membandingkan antara yang direncanakan itu sudah sesuai apa belum dengan yang dilakukan. Misalkan berhubungan dengan proyek, budgetnya harusnya cuma 1 juta gitu. Ternyata setelah proyeknya berjalan pengeluarannya lebih dari 1 juta. Nah, itu berarti antara yang direncanakan dengan yang dilakukan atau actuating itu berarti tidak sama, over budget. Nah, itu adalah fungsi-fungsi manajemen. Jadi kalau ditanyain bagaimana sih cara memanage, ya itu tadi planning, organizing, actuating, controlling, POAC tadi. Kadang ditanyain
fungsi-fungsi manajemen bisa jawab POAC Bu. Heeh. Tapi giliran ditanyain caranya memanage itu gimana sih? Nah, bingung kan jawabnya. Jawabnya ya itu tadi, pakai perencanaan, direncanain. Misalkan kalau kita ngomongin manajemen secara teori itu kayak ngawang gitu ya. Tapi kalau kita masuk pada proyek misalkan wedding organizer, nah kita baru bisa planning misalkan undangannya berapa yang mau disebar, kemudian makanannya berapa porsi, harus menyesuaikan dengan undangan. Misalkan nyebar undangan 100 orang, nah makanannya untuk 50 orang, kan ya nggak lucu. Di lo wong sak kampung nanti ya kan. Nah itu jadi antara planning, organizing, actuating. Jadi mengorganisir ini hal apa aja yang harus dilakukan. Misalkan dari mulai pesen catering, pesen kuade, pesen apa baju weddingnya. Nah ini apa dulu yang harus didulukan. Jadi prioritasnya apa dulu gitu. Itu adalah fungsi manajemen. Tadi cara memanage sudah ya, POAC. Kemudian siapa yang di-manage? Ayo kemarin siapa yang ngajar manajemen? Nyambung enggak manajemennya? Siapa yang di-manage atau apa aja yang bisa di-manage? Teorinya 5M. Money, mesin, Ya, betul. market, material. Money, mesin, method, material. Money, Itu berhubungan dengan apa? sumber daya manusia. Sumber daya manusia artinya orang, artinya pegawai. Kemudian kalau money berhubungan dengan uang yang masuk berapa, dari mana saja, dibandingkan dengan uang yang keluar untuk apa saja, apakah over budget, apakah sudah sesuai dengan budget. Nah itu. Terus yang material, metode, dan mesin ini masuk ranahnya manajemen produksi atau manajemen operasional. Nah, itu tadi udah 3 ya, ada manajemen SDM, keuangan atau akuntansi, kemudian ada manajemen produksi. Bu Ana nanya tentang MSDM ini, kira-kira yang dipelajari apa aja? Kira-kiranya dari sisi awam yang nggak baca buku manajemen MSDM. Sumber daya manusia. Lah ya, apa yang dipelajari dalam sumber daya manusia itu? Rekrutmen karyawan. Rekrutmen, jadi orang cari kerja diapain? Pertamanya prosesnya bagaimana orang kalau nyari kerja? Diseleksi, kemudian direkrut, habis itu di training, Angkat. di training, diposisikan sebagai apa jabatannya itu, kemudian nanti misalkan resign, nah ada pesangon atau enggak, nah itu termasuk bagian dari SDM. Terus kemudian yang kedua tadi masalah akuntansi dan keuangan. Apa bedanya akuntansi dan keuangan? Sama-sama handle uang, sama-sama memanage uang, tapi ada bedanya. Kira-kira apa? Kira-kira bedanya di mana? Coba ya mau jawab di unmute. Tadi rame banget.
sama Bu Ana di mute. Halo, halo. 4A. Masih semangat apa sudah ngantuk semua? Sih. Yang join 43 orang loh. Kok silent semua? Jadi bedanya akuntansi dengan keuangan itu kalau akuntansi itu cuman nyatet aja uang keluar, uang masuk itu dari mana, kemudian uang keluar itu untuk apa. Nah, itu aja dilihat saldonya berapa sudah itu masuk ranahnya akuntansi. Tetapi kalau manajemen keuangan itu lebih pada membandingkan misalkan penjualan berapa, kemudian dibandingkan dengan biaya penjualan. Nah, ini kan ada rasio-rasio. Nah, itu yang digali di manajemen keuangan. Jadi membandingkan, nggak hanya uang yang masuk berapa, yang keluar berapa, sisanya berapa, saldonya berapa gitu, tapi lebih ke menganalisa. Jadi caranya analisa keuangan lebih tingkatnya lebih tinggi lagi ya skillnya. Terus yang tadi ada manajemen produksi, terus macam-macam manajemen ada 5. Tadi sudah manajemen MSDM, manajemen keuangan, manajemen produksi. Terus yang 2 ini apa? Yang 2 ini apa? Ada yang bisa jawab? Biaya. Mas Gideon? Apa ini? Tadi biaya udah masuk keuangan loh. Manajemen pemasaran. Ya, pemasaran. Jadi mau kamu bisa bikin produk tapi kalau nggak bisa jualnya percuma. Mau kamu pinter tapi kalau kamu nggak bisa memasarkan skill kamu itu juga percuma. Jadi pemasaran ini nggak hanya tentang produk ya, tapi juga bisa skill berupa jasa. Oke, yang terakhir manajemen apa yang terakhir? Ini kalau semester 8 buat nulis skripsi. Manajemen apa ini? Metodologi penelitian, riset. Jadi pemasaran itu butuh riset, butuh penelitian. Kenapa? Ya biar tahu keinginannya konsumen itu seperti apa. Sama kayak Bu Ana. Kenapa kok ngumpulin datanya mahasiswa? Ya biar tahu keinginannya mahasiswa itu apa gitu loh. Jadi enggak miskom sing sak karepe dhewe mahasiswane wis mbuh kenal gak roh gitu kan enggak enak rasane. Tapi kalau kenal itu berarti ada apa ya? Kalau di pemasaran itu mungkin risetnya itu tadi. Jadi tahu apa yang diinginkan konsumennya. Itu nanti berhubungan dengan apa? Kepuasan. Jadi kalau produknya bagus maka konsumennya puas. Misalkan Bu Ana ngajarnya misalkan ya nggak enak, tapi gara-gara Bu Ana kenal kalian bilang nggak apa-apa lah Mas Yo ngajarin nggak enak, tapi kan care gitu, ya enggak? Wes itu Iya. tentang 5 manajemen. Jadi tahu ya, kalian semester 1 Iya, Bu. 8 itu yang dipegang itu ini pohon manajemen itu ini 5 cabang ini tadi. Yang pertama itu tadi pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan riset. Sebelum kalian mempelajari mata kuliah yang lain, 5 ini kalian pegang. Jadi misalkan MSDM, di sini nanti ada anak cabangnya. Anak cabangnya apa, Bu? Ada tentang leadership. Itu tentang pemimpin. Terus kalau tentang yang dipimpin, ada perilaku organisasi. Ada toh semester ini perilaku organisasi? Ya. Siapa yang ajar? Ada, Bu. Ada. Bu Amin, Pak Didit.
Pak Didit. Pak Didit. Oh iya. Iya. Nah, ya, itu tentang yang dipimpin itu perilaku organisasi, bagaimana berinteraksi dengan sesama pegawai, kemudian berinteraksi dengan atasan. Nah, itu perilaku organisasi. Terus kalau pemasaran ini juga ada 2 anak cabangnya. Kira-kira apa? Yang satu bahas toko, yang satu bahas konsumen. Nah, nama mata kuliahnya apa? Yang bahas toko apa namanya? Ada manajemen retail. Belum dapat kayaknya kalian. Terus yang kedua, yang bahas tentang konsumen. Nah, ini sama dengan perilaku organisasi, tapi ini perilaku konsumen. Ya, jadi kalau manajemen retail itu ngomongin tentang tokonya, kalau kalau perilaku konsumen itu ngomongin tentang pembelinya. Jadi pembelinya itu anak kecil atau dewasa atau orang tua. Nah, kesukaannya apa? Gaya hidupnya bagaimana? Berhubungan dengan tingkat pendapatan. Kalau anak kecil mungkin yang anaknya disayang, bapak ibunya banyak uang ya ikut banyak uang. Tapi kalau yang kayak dewasa masih belum kerja, mungkin masih bantu-bantu bapak ibunya, ya ini mungkin punya gaya hidup yang berbeda. Nah, itu. Terus tadi apa? Tentang SDM, pemasaran, tentang sudah ya. Sudah. Kayaknya cuma 5 itu aja. Terus berhubungan dengan critical thinking. Ada yang ngechat bengong jelas none. Mbak Adelia. Gak apa-apa Mbak, bengong bareng-bareng. Maksudnya Bu Ana nge-zoom ini jangan terlalu jangan terlalu strength banget santai aja loh, dibikin santai. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Kalau Bu Ana mau fokus jelasin teori tanpa distraction, itu biasanya Bu Ana bikin video sendiri di-upload YouTube. Tapi kan Zoom, ya ini saatnya kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ya bercanda tapi serius gitu loh. Tapi yo santai, jangan sing serius-serius banget, nanti ngantuk malan. Oh iya, tiap kali kuliah online biasa kan bawa apa? Pulpen. Ya, karena ilmu itu bisa nyantol ke sini, itu karena pulpen. Kalau cuma dengerin Bu Ana ngoceh, susah itu nanti nyantolnya. Ya ndak? Ngantuk malahan. Nah, biar gak ngantuk, entah itu yang ditulis itu tentang kuliah atau coret-coret atau menggambar, pokoknya bikin Anda itu aktif berpikir, aktif menggambar, atau aktif apa aja lah agar mudah nyantolnya. Itu tadi tentang critical thinking ya. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu, tadi kan tugasnya, menurut kalian zaman digital ini kan semua udah ada di Google ya. Perlu enggak sih belajar? Iya. Iya apa? Perlu. Bu. Tanya sing seneng ngegame lah, bilangnya nggak perlu. Nggak perlu Bu, enak ngegame aja Bu. Kenapa kok perlu belajar? Karena semua di Google itu sudah ada jawabannya. Dan kita mahasiswa itu harus berpikir kritis. Nah, Bu, caranya berpikir kritis itu bagaimana sih? Diskusi ya Bu ya? Iya, diskusi, tanya jawab, ngobrol, sharing is caring, ya kan? Jadi critical thinking, dimulai dari mana sih berpikir kritis itu? Tadi yang kelas 4C, lupa belum dijelasin sama Bu Ana. Berpikir kritis itu ada rumusnya. 5W 2H.
Ada yang tahu? 5W2H. Kodenya itu. What, Ya. where, when, why, who, how. Why, who, how. Satu lagi, how long. Jadi kalau proyek, proyeknya itu berapa lama harus selesai, direncanain, dikerjain, deadline-nya kapan. Nah, itu how long. Jadi belajar apa aja, mulai dari pertanyaannya. Kalian pegang dulu pertanyaannya apa, yang mau dikupas itu apa. Nah, ini sakjane nek cari jawaban gampang. Kopas Google gampang. Tapi untuk tahu pertanyaan yang tepat, nah itu nggak semua orang bisa mendapatkan pertanyaannya. Jadi kalian bekerja, mungkin suatu saat menemui permasalahan. Nah, permasalahan ini pasti kan menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana caranya menyelesaikan, bagaimana solusinya. Nah, itu yang tahu pertanyaannya kalian sendiri, yang mesti jawab adalah kalian sendiri. Tapi sekarang enak dibantu Google. Kalau zamannya Bu Ana kuliah kan gak ono Google. Jadi dosennya nerangno, kongen dikte ya nulis. Dosennya ngomong ya direngokno ambek ngantuk-ngantuk titik ngono. Bu Ana itu loh lulusan Unimas juga, angkatan kedua, ekonomi. Jadi kalau dibilang apa kayak Bu Dewi, udah diajarin Bu Dewi belum? Bu Dewi, Pak Tek, Pak Tanggang. Nah, itu dosennya Bu Ana semua. Bu Solika, itu dosennya Bu Ana semua. Jadi yang lulusan Unimas itu ada Bu Ana, ada Pak Johan. Nah, itu. Jadi kalau dulu itu image Unimas kan kuliah cari ijazah tok ya, ngajarin gak Iya Bu. temen. Iya, nek sekarang ada berkahnya, jadi kuliah sore itu kalian punya waktu seharian untuk menggali hobi kalian apa, atau kalian ingin kerja itu kalian bisa langsung praktek teorinya itu bagaimana, wis dapat uang, dapat teori, dapat praktek. Nah, paket komplit pokoknya di Unimas, ya kan? Beda dengan kampus yang lain. Jadi harus bersyukur. Kuliah di Unimas itu harus bersyukur dengan dosennya yang lucu-lucu. Mungkin belum tahu, belum kenal yang lain. Ada mungkin yang jengkelin, ada yang ya dimaklumi saja. Itu adalah wajah Unimas ya seperti itu. Dari Bu Ana kuliah sampai sekarang ya seperti itu. Udah nyampe sini tadi, terus berpikir kritis tadi ya. Kenapa kita harus belajar untuk berpikir kritis? Itu untuk mengasah diri kalian. Jadi kenapa Bu Ana kemarin kok mintai foto-foto ada datanya gitu? Bu Ana pengen kenal kalian. Kenapa? Agar kalian juga mengenal diri kalian sendiri gitu loh. Jadi sebelum kenal orang lain, kita itu harus menggali apa sih karakternya kita itu. Misalkan ada, ini anaknya Bu Ana ya, Bu Ana lihat dua karakter yang berbeda. Yang satu suka belajar, utun, getul lah pokoknya. Yang satu suka ngegame. Tapi yang satu yang suka ngegame ini, dia temennya banyak. Jadi dari situ Bu Ana, oh ternyata ada kecerdasan yang di luar akademik, yakni kecerdasan sosial. Dan ini kecerdasan yang berbeda, tapi ya harus sama-sama dihargai, enggak dipandang sebelah mata. Kadang kan orang tua sekarang kadang anaknya dolen, koncone akeh dolen ae gak tahu sinau, kan biasanya kayak gitu komennya. Padahal rezeki itu datangnya dari temen yang banyak. Belum tentu nanti itu yang gampangannya jadi sales. Rezekinya sales, kalau tangannya emang tangan sales, wis jualan apa aja lo waris wis tah, kayak kacang goreng. Beneran, soalnya ini mahasiswanya Bu Ana kan semua connect WA. Jadi Bu Ana tahu, oh ini jualan apa, ada yang sampai keteter
chat WA sampai 200 sampai 300. Waduh, Bu Ana aja yang sekali mahasiswa ngumpulkan tugas paling banter 180 anak ya. Itu aja rasanya wis keteter, apalagi mahasiswane Bu Ana yang open order tiap minggu atau tiap hari apa gitu harus ngelis chat. Udah chat segitu banyak harus di list juga. Aduh pusing Bu Ana. Tapi itu perlu diacungi jempol. Kemarin itu ada yang lucu. Kemarin kan semester 5 berangkat PKL ya. Ini kalian juga nanti bakalan ini ada waktunya berangkat PKL kalau kemarin ke Jogja. Nah, di situ karena pimpinan itu nggak tahu kalau mahasiswa Unimas ini kreatif semua. Kaget. Pas ke Jogja kok pada pesen ini bakpia patok sampai 3 kardus, 5 kardus. Loh ini anak-anak mau dipakai buat apa bakpia patok segitu banyak? Padahal Bu Ana sebelumnya tahu. Bisa titip, Bu. Enggak ngeh. Loh, arek-arek iki lak katene budal PKL sih. Ternyata sebelumnya itu sudah open order gitu loh. Jadi di list dulu siapa yang siapa nitip uang dulu, nanti Senin tinggal bagi gitu. Oh, ternyata ya banyak Bu Ana banyak belajar sih dari mahasiswa. Jadi terkait mahasiswa itu tadi ya, karakter itu tadi ya, ada yang akademis, ada yang sosialnya tinggi, kemudian ada lagi tipe leader dengan tipe follower. Tipe leader ini dikasih tugas langsung nomor 1 ngerjakan. Tapi kalau follower, nanti aja lah, entar aja, wong yo, pokoknya dapat nilai gitu. Nah, kamu gali, kamu tipe yang mana, leader apa follower? Biasanya ya. Ini melenceng dari luar bahasan, tapi kalau cari pasangan, kamu nggak tahu tipe kamu apa, misalkan kamu leader, dapat pasangan yang sama-sama leader, kira-kira bagaimana? Buyar enggak? Sitok nganan, sitok ngiri. Sama kritisnya. Jadi misalkan kamu leader, pasanganmu rodo slow movement, maksudnya rodo ngelewes, ya itu alhamdulillah kamu itu dikasih follower yang wes pokoknya nurut gitu loh. Nah itu yang enggak ada di nganu. Jadi dulu Bu Ana kuliah ekonomi itu ceklannya apa? Buku psikologi. Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang curhat, Bu, saya kayaknya salah jurusan deh, Bu. Gak ono Mbak salah jurusan. Karena manajemen ini bisa di-mix dengan apapun. Yang suka menggambar, yang suka menulis, bisa kok manajemen ini di-mix dengan mengembangkan bakat menulisnya, bisa. Kemudian yang kayak Bu Ana suka psikologi, suka liatin karakter orang lain, maksudnya lihat karakter mahasiswanya Bu Ana, kesukaannya apa, hobinya apa, gitu kan ranahnya psikologi. Nah ini Bu Ana belajar banyak dari situ. Jadi yang suka teknik juga gitu, manajemen ini nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus di mix. Misalkan kalian pegang proyek manajemen ini, suruh pegang manajemen proyek bangun rumah, kan ada tekniknya toh. Bangun rumah itu berapa kali berapa, kemudian butuh kayak botol pasir berapa. Nah hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan harga. Lah harga itu kan dalam teori manajemen pemasaran. Ada yang ingat enggak manajemen pemasaran? Itu membahas tentang apa? Memasarkan produk. Yang dibahas ada marketing mix. Ingat enggak marketing mix? Yang 4P. Strategi, Bu. Ya, 4P. Ada yang ingat 4P enggak? Loh, kalau mau jualan itu loh harus tahu apa? Harus tahu yang dijual, produknya. Terus yang kedua, P yang kedua, price-nya, harganya, ya Harganya. kan? Ya, Price. terus P yang ketiga, Lokasi. Promosi. price, place, ya lokasi, Pemasaran. place. Kemudian yang keempat, promosinya. Nah, jadi Promosi. ini teorinya gampang ya. Marketing mix ya, pasti ono produknya apa, harganya berapa,
kemudian dijualnya di mana, promosinya bagaimana, offline atau online. Cuman prakteknya nggak segampang itu. Ada yang sama-sama jualan di sini laku laris, di sini nggak laku-laku. Ternyata yang laku laris itu tipikalnya yang temennya banyak tadi, yang tipe-tipe penggembira, yang ruame kalau ketemu temennya. Nah itu biasanya kalau jualan laris. Tapi kalau tipe nih yang akademis tadi, pendiam apa, coba jualan, yo kadang rezekinya nggak sebagus yang banyak temennya tadi, biasanya gitu. Jadi Bu Ana pengen kenal kalian agar kalian juga kenal diri kalian sendiri, tipe kalian seperti apa, kecenderungan kalian seperti apa. Lah mulai digali, mulai berpikir kritis, menggali tentang dirinya sendiri. Kan usia kuliah memang untuk mencari jati diri kan katanya. Nah, udah ada yang menemukan, udah ketemu di mana jati dirinya. Ada yang di bukit, yang suka hiking, ya, ada yang di pantai, yang suka traveling, ya kan. Ada yang di buku, yang suka mencatat, nggak wetu nyateti apa wis sembuh, pokoknya utang-utang dicatat, tagihan-tagihan dicatat. Ya, itu. Jadi temukan tempat-tempat kamu enjoy paling banyak. Kalau Bu Ana tipe klip memang suka sama yang kertas warna-warni kayak gitu, nggak seberapa suka traveling, jalan-jalan, capek soalnya. Oh iya, waktunya Menghabiskan kurang uang. 8 menit. Iya betul. Oh ya, tadi di jam pertama tadi Bu Ana nge-share ini tips menabung. Menabung itu di awal gaji, Iya, Bu. di akhir bulan, di awal. Terus harus ada nilai yang dipatok. Misalkan aku pengen nabung, tapi pengen tok, nggak dipatok berapa. Terus nabungnya di mana gitu. Harus dipatok nabungnya di mana. Terus yang tips kedua, jangan nabung lupa. Celengan, Bu. Ah, yuk di celengan sing gak iso diotek-otek, sing gak iso dicuweki gitu loh. Boleh di Celengan celengan. itu loh, Bu. Pokoknya nggak bisa dicuil-cuil gitu. Atau pokoknya nggak dalam bentuk uang. Bentuk apa, perhiasan. Em, bisa emas batangan atau perhiasan yang bisa dipakai. Terserah. Kalau ada yang bilang bukan mahal, enggak. Kalau sekarang mahal enggak itu relatif ya. Kita kalau nuruti nabung kadang enggak nyampe nggone, enggak tekan-tekan ya. Tapi kalau kita pengen apa misalkan nyicil HP gitu ya. Kalau diniati bisa toh. Nah, ya makanya jangan bilang mahal. Kalau kamu pengen apa ya sudah, kasih aja tenggang waktu gitu ya. Misalkan gaji kamu cuma 1 juta. Kamu pengen beli barang yang harganya 10 juta. Ya sudah kamu patok aja 2 tahun. Kamu bayar per bulan 500 nanti sudah jadi kesampaian ya kan. Kalau nyicil kan kita dapat apa yang kita inginkan duluan. Tapi kalau nabung kita mendapatkan kesabaran diri yang lebih. Ya, kita nggak mendapatkan barang tapi kita mendapatkan kesabaran diri yang lebih. Oke, sampai di sini kurang 5 menit lagi saya tak jepretel layar. Kita foto-foto yang videonya belum on dinyalakan dulu. Boleh ya. 1, 2 sudah semua? 1, 2 cheese. Ini yang halaman berikutnya. Mana Mbak Vindi nih? Videonya nggak di on no. Ketiduran paling. Mbak Vindi, Mbak Sheila, Mbak Hana. Masih dandan mungkin, Bu. Ah, ya ikut. Makan paling, Bu. Makan. 1, 2, ayo yang belum. Setelah habis waktunya Zoom, cuman 40 menit aja soalnya ini paket yang free. 1, 2, 3, cheese.
Halaman 3, 1, 2, 3, cheese. Dan nanti tak share di grup. Oke, sampai di sini kurang 4 menit. Kalau ada yang bertanya boleh lanjut di grup. Nanti tak jawab habis sesi jam ketiga ya. Soalnya waktunya ini 4B sekarang. Ya tuh. Tadi masuknya telat ya, 6:30. Ya udah. Bu, umurnya berapa? Hah? Aku kalau ditanyain anakku umurnya berapa, 24, gak nambah-nambah. Habis itu dia mikir, aku umur 15 tahun, mamaku 24 dikurangi 15 berapa? Dia ketawa sendiri. Umurnya Bu Ana 40. Cuman rasanya kalau suka belajar itu suka awet muda, apalagi kalau profesinya dosen gitu ya. Dosen yang bukan ini loh ya, bukan di struktural loh ya. Maksudnya Bu Ana kan dosen tok, bukan sing mikir gawean ribet-ribet. Jadi Bu Ana nggak seberapa stres gitu. Jadi nih ya wis nggak banyak berkerut lah, apalagi kan ada es batu gitu. Jadi Bu Ana nggak pakai skincare sing mahal-mahal, wis kalah pokoknya sama mahasiswa nih. Bu Ana cuma pakai es batu itu kalau habis mandi. Aqua itu loh Mbak, dijadiin es batu ya kan, diolesi terus pakai alas bedak, nanti masukin ke kulkas lagi. Sudah itu murah meriah. Ya udah sampai di sini dulu ya, Bu Ana akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.